mayoritas warga ternyata yang diwawancarai oleh tim liputan kami keberatan, bahkan cenderung menolak para mantan napi koruptor ini kemudian kembali ke kancah politik. Pak Rusli, apa tanggapan Anda? Ya, pertama tadi saya jelaskan bahwa di P3 itu ADRT mengatur bahwa tersangka korupsi itu diberhentikan, tetapi Gus Romi itu mengundurkan diri. Lalu di P3 sudah lazim ya, ingin saya jelaskan kepada publik, kita ada tradisi mantan-mantan ketua umum itu menjadi ketua majelis pertimbangan. Nah, sesungguhnya juga kemarin kita tawarkan kepada Pak Soeharto ya, tetapi karena Pak Soeharto beliau punya kesibukan di kementerian karena kader partai yang hari ini dipercaya berikan kepada Romi sebagai soal pandangan publik ya kita hargai, kita hormati, tetapi juga tidak sedikit pandangan masyarakat, pandangan publik dengan aktifnya Agus Romi itu responnya positif gitu ya, karena beliau bukan hanya aktivis politik semata, tapi juga aktivis pendidikan, kemudian aktivis kampus yang beliau juga menjadi duta-duta kampus yang hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita yakin bahwa beliau kita posisikan sebagai majelis pertimbangan ini tidak pada eksekutif ya, tetapi memberi nasihat, masukan, pemikiran, strategi dan lain sebagainya. Ini bagi kita sangat dibutuhkan ya, di dalam bagaimana kita menghadapi pemilu 2024 ya. Beliau sangat berpengalaman, pernah menjadi anggota legislatif, pernah pimpinan komisi DPR RI. Baik. Jadi tidak mau sia-siakan si kader yang sungguh banyak pengalaman maupun dan lain sebagainya. Saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau tadi kita melihat ada juga warga, meskipun tadi Pak Rusli mengklaim bahwa ada juga warga yang publik yang sepakat begitu ya mendukung Romahur Muzi untuk kembali ke politik. Tapi ada juga warga yang tidak setuju, keberatan begitu ya, tidak spesifik ke Romahur Muzi, tapi keberatan kalau ada ex-napi koruptor kembali ke dunia politik. Nah, bagaimana kemudian ini kan membutuhkan effort keras sebetulnya partai politik untuk bisa mendapatkan trust dari masyarakat. Jangan sampai partai politik tersebut dilabel loh pembela koruptor kok malah mendapatkan atau berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Prof. Karim, bagaimana sudut pandangnya? Ya, sama seperti publik saya juga tidak fokus kepada Romi atau siapapun gitu ya. Tetapi menurut saya poinnya adalah ini fakta. Betapa ada perbedaan preferensi ya antara partai politik dengan publik. Bahwa kecemasan publik, kemudian ketakutan dan harapan publik tidak sepenuhnya terwakili dalam partai politik. Meskipun tentu saja ada konstituen, ada misalnya mereka yang mengidentifikasi kepartaian dengan P3 yang setuju dengan langkah ini. Tetapi menurut saya fakta bahwa harus diingat pula partai politik adalah organisasi yang kita bentuk untuk merepresentasikan tentang negara dan masyarakat yang kita cita-citakan. Itu sebenarnya yang menjadi nilai dasar sebuah partai politik yang diimani sebagai platform partai politik gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya Pak Wakil Ketua menyebut pertobatan, tentu aspek yang terpenting adalah pengakuan kesadaran dari yang bersangkutan bahwa dia telah melakukan kesalahan dan itu tidak akan diulang kembali. Oleh karena itu menjadi tanda tanya ketika yang bersangkutan atau siapapun yang mengatakan, oh ini bukan kesalahan saya, tapi saya adalah korban dan ini adalah jebakan politik. Barangkali hal-hal seperti itu yang harus diketahui oleh publik, sebab peraturan KPU kan tidak sampai menandai gitu ya, menandai nama yang tertera di kartu suara misalnya, tapi cukup hanya mengumumkan dan memberikan pengakuan. Sebenarnya hakikat pengakuan ini kan secara terbuka dan adil itu untuk menjelaskan bahwa tidak ada kebohongan, tidak ada narasi yang dipelintir dan lain-lain. Bahwa memang faktanya seperti itu, silahkan pilih gitu kan, silahkan pilih siapa saja, ini orangnya seperti ini yang baru muncul, ini yang muncul untuk yang kedua, ketiga didaur ulang, saya katakan begitu ya. Baik. Karena terpercaya atau karena belum terpilih, atau karena sudah diperbaiki atau direhabilitasi. Jadi ini kembali kepada publik dan inilah hakikat demokrasi yang menuntut mengapa warga-warga itu harus comel, harus saling bicara. Baik.
harus memberitahu tanpa harus mendiskreditkan gitu ya, bahwa ada pilihan bebas dan kita berniat untuk memilih yang terbaik demi tujuan yang lebih baik. Oke, kita juga meminta sudut pandang dari Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW yang sudah bergabung bersama kami lewat jalur telepon. Mas Kurnia, tadi disebutkan oleh Prof. Karim, memang pada kenyataannya sampai dengan saat ini realitasnya adalah belum ada permintaan maaf atau pengakuan begitu dari Romahur Muzi bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi. Ia justru mengatakan bahwa ya ini adalah jebakan dan manuver politik karena ia di OTT pada saat nuansanya adalah proses pesta demokrasi di tahun 2019. Belum ada permintaan maaf di situ, malah mengklaim bahwa ini adalah jebakan. Bagaimana sudut pandang dari Mas Kurnia? Iya, yang pertama, apapun yang dilakukan oleh atau apapun yang disampaikan oleh Romahur Muzi, pada faktanya perbuatan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai dikategorikan tindak pidana korupsi. Di luar dari hal tersebut, ICW berpandangan kembalinya Romahur Muzi ke kancah politik dan diterima sebagai pengurus dari salah satu partai politik memperlihatkan bahwa institusi politik kita belum mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kita tahu korupsi adalah extraordinary crime, tentu dengan harapan pemaknaan atas tindak pidana luar biasa itu, setiap elemen itu bisa membangun benteng terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu di antaranya adalah partai politik. Kita berharap setelah menjalani masa pemidanaan, partai politik bisa membuat aturan agar pengurusnya itu terbatas pada orang-orang yang tidak mempunyai rekam jejak hukum, apalagi yang sempat terlibat tindak pidana korupsi. Jangan lupa, partai politik itu bukan badan privat. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik adalah badan publik. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan masyarakat melalui skema pendanaan APBN atau APBD. Dengan logika tersebut, sebaiknya memang partai politik mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat ketika mengeluarkan suatu kebijakan. Apa nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat? Ada nilai-nilai yang bersikap integritas, bersifat anti korupsi. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia, bagaimana kemudian kalau ini bersembunyi di balik statement kan tidak ada aturan, tidak ada regulasi yang melarang bagi ex-napi koruptor ini untuk kembali ke kancah politik? Benar, tidak ada aturan yang melarang kalau dia ingin masuk ke dalam pengurus partai politik. Namun kita meminta keberpihakan dari partai politik. Tadi sudah saya sampaikan, bukan badan privat, badan publik, dan ada dana masyarakat di sana yang diterima oleh partai politik. Jadi harusnya partai politik itu dapat mempertimbangkan secara matang untuk menerima orang-orang yang dulu pernah mempunyai rekam jejak hukum karena tersandung kasus korupsi. Selain dari itu, kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang sebelumnya tersangkut kasus hukum, apalagi tindak pidana korupsi, ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau mereka ingin kembali ke kancah politik melalui jalur pemilihan anggota legislatif. Misalnya untuk Pak Romahur Muzi, kalau kita membaca dakwaan Pak Romahur Muzi itu, ada pasal-pasal Undang-Undang Tipikor yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun atau maksimal 5 tahun. Kalau pasal itu digunakan, maka tidak ada pilihan bagi Pak Romahur Muzi untuk maju dalam konteks calon anggota legislatif. Berdasarkan putusan MK, Pak Romahur Muzi harus menunggu 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemidaan. Itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Ada pandangan dari ICW bahwa masuknya lagi ex-napi koruptor ke partai politik menunjukkan bahwa institusi parpol ini belum mendukung pemberantasan korupsi yang selebihnya lagi atau yang lebih masif lagi di Indonesia. Pak Rusli, apa tanggapan Anda terkait dengan pandangan ini? Ya, barangkali kalimat yang pas bukan masuk ya.
Gus Romi kan memang bagian dari partai itu sendiri. Dan kita tadi sudah jelaskan berkali-kali bahwa beliau kita posisikan ada Dewan Penasehat. Jadi seperti menasehati, kemudian dengan segala kemampuan pengalaman yang dimiliki akan diberikan kontribusi terhadap kader kita. Dan filosofis hukum sebenarnya ketika haknya masih diberikan oleh negara kepada warga negara, maka itu artinya bahwa seseorang itu haknya tidak boleh dikebiri. Nah, karena itu P3 sesungguhnya mengaktifkan Gus Romi dalam arti posisi penasehat itu bagian dari komitmen kita kepada kader, bukan bermaksud membela kepada istilah koruptor ya. Jadi sesungguhnya Gus Romi gentleman kok. Pada suatu ketika dia menyatakan terlepas saya bersalah atau tidak bersalah kepada kader partai dan seluruhnya meminta maaf. Jadi artinya bahwa Gus Romi komitmennya terhadap tanggung jawab partai karena waktu itu masa beliau memimpin belum selesai. Jadi sesungguhnya kecuali kita merekrut ya, ini bukan merekrut, ini kembali kepada rumahnya sendiri, ke halaman perjuangan. Ini kan soal komitmen berjuang, bagaimana bertanggung jawab juga. Ya, bentuk tanggung jawab beliau untuk berkontribusi membangun partai lewat pengalaman-pengalamannya. Baik. Karena waktu kita terbatas, satu pertanyaan nanti dijawab bergantian oleh Prof. Karim dan juga Mas Kurnia, tapi nanti bisa dijawab oleh Prof. Karim terlebih dahulu. Ini kan fenomena sudah terlanjur terjadi ya, Prof. Karim, Mas Kurnia. Kemudian apa kira-kira ke depan, ini apa yang harus betul-betul dilakukan oleh institusi partai politik yang sudah terlanjur membuka pintu rumahnya untuk masuknya ex-napi koruptor ke partai politik tersebut? Prof. Karim, singkat saja. Menurut saya ini ujiannya ada pada kualitas pemilu ya, bagaimana menjadikan pemilu sebagai sarana memberikan sanksi atas tindakan yang salah, sekaligus juga memberikan apresiasi atas tindakan yang benar, berupa memberikan kesempatan kembali kepada caleg yang diajukannya. Hanya itu, dan mudah-mudahan masyarakat mengambil keputusan secara penuh nalar, penuh informasi, sehingga mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan ketika memberikan suara. Dan itu butuh keterbukaan informasi. Jadi itu saja menurut saya. Jadi hakimnya adalah hari pemilihan, hari pemungutan suara ketika rakyat memutuskan memberikan sanksi atau memberikan apresiasi kepada partai politik dan kader yang diajukannya. Baik, Mas Kurnia, bagaimana pendapat Anda? Iya, tentu ke depan hal-hal seperti ini harus dibenahi. Dengan apa pembenahannya? Tentu kita meminta komitmen dari seluruh partai politik peserta pemilu untuk tidak hanya mencalonkan ex-napi korupsi sebagai anggota legislatif, tapi juga harus berkomitmen tidak menerima, tidak mengangkat anggota dari masyarakat yang sebelumnya pernah tersandung kasus hukum. Ini sebagai komitmen partai politik, sebagai badan publik yang juga menerima bantuan dari APBN dan APBD. Partai politik bukan badan privat, entitas penting karena merupakan penerima aspirasi masyarakat, tentu dengan harapan struktural partai politik tidak diisi oleh orang-orang yang pernah tersandung hukum. Demikian, Mas. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Wakil Ketua P3, Pak Rusli Effendi, Pakar Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi, dan Peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini.